Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rahmat dan nikmatnya, taufik dan hidayah tercurahkan untuk kita semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pada bab kali ini saya sedikit menjelaskan tentang kemanusiaan dan ketuhanan. Dan bermula, kita ini diawali lebih awal bermanusia, baru bertuhan, ketuhanan. Karena kalau hanya bertuhan, semua manusia bertuhan, tapi sedikitnya manusia yang memanusia. Kalau bertuhan, semua bertuhan. Kalau kita tanya kepada seluruh agama ataupun kelompok, siapa Tuhanmu? Dia akan menjawab, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Kita tanya kepada orang Yahudi pun Rabbul Alamin, kepada orang Nasrani pun Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dia orang nggak bilang Tuhan Yesus, Tuhan Buddha. Kita tanya kepada Hindu, mana Tuhan pencipta alam ini? Dia mesti bilang Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang menciptakan ini. Dia tak bilang patung yang ciptakan alam ini, Kristen, Yesus yang menciptakan alam ini. Tak bilang, semua manusia, baik itu dari segi agama pun, semua bilang Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang menciptakan alam ini. Karena semua manusia ini mengenal Tuhan, semua makhluk di sini mengenal Tuhan. Makanya dalam sebuah hadis, tidak dikatakan tidak kuutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk memperkenalkan Tuhan. Tidak. Yang ada dibilang tidak kuutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini yaitu kalau dalam bahasa kita di sini ini budi akhlak, pekerti, budi pekerti. Jadi akhlak ini dia ini tidak dapat dipelajari, bukan dipelajari akhlak ini, karena akhlak ini dia muncul dari kesadaran ruhani individu itu sendiri. Kalau ilmu bisa dipelajari seperti ilmu ketuhanan, ilmu tata cara kehidupan, ini bisa dipelajari. Kalau akhlak ini dia tidak dapat dipelajari, karena akhlak ini hamba itulah sendiri yang harus merasai itu tadi, kerohanian itu sendiri. Maka ketika lahir kerohanian, kesadaran ruhani itu sendiri, maka akan timbul akhlak, sifat-sifat Muhammad. Jadi kalau sekedar kita bertuhan tapi tidak bermanusia, ini sama saja kita tidak mengenal hakikat ketuhanan. Karena yang sebenarnya hakikat ketuhanan itulah memanusiakan manusia itu sendiri. Tidak kuutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menyempurnakan akhlak, budi. Akhlak ini bahasa Arab. Kalau bahasa kita di sini Nusantara bukan akhlak, budi pekerti. Yang agung itu budi, bukan akhlak. Akhlak itu bahasa Arab. Jadi diutusnya seluruh rasul ini sebenarnya untuk menyempurnakan akhlak. Karena kalau bertuhan semua orang bertuhan, tapi berakhlak ini yang sedikit. Makanya diutusnya seluruh rasul-rasul, peringatan ini untuk akhlak yang utama. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis,
Al-adabu faqal ilmu. Adab ini lebih tinggi, lebih elok daripada ilmu. Karena kalau mempunyai ilmu, tidak mempunyai akhlak ataupun adab, ilmu ini sulit untuk dicontohkan. Karena dia yang terutama ini akhlak. Karena akhlak ini dia kesadaran ruhani. Jadi kalau sudah ada akhlak ataupun wadah itu sendiri memanusiakan manusia itu sendiri, maka ketuhanan akan nyatalah kebesaran ketuhanan. Karena dia berawal dari diri, berawal dari manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri harus menyadari akan hakikat dirinya sendiri. Manusia, memanusiakan manusia. Itu yang utama terlebih dahulu, awal-awal din. Din itulah sendiri yang sebenarnya awal din, awaluddin. Din itu yang sebenarnya itu manusia, din, ad-din. Itu hakikat manusia yang terdalam, ad-din. Itu ruh itu sendiri. Ad-din, makanya awaluddin, din, awal-awalnya din, baru ma'rifatullah. Macam mana kita boleh ma'rifatullah sedangkan kita tak ada din? Maka din inilah yang lebih utama. Din ini hakikat kemanusiaan, memanusiakan manusia. Kalau dulu dia bilang akhlak, akhlak sungguh telah ada suri contoh tauladan itu pada din, pada Muhammad. Apa itu Muhammad? Muhammad itulah terpuji. Itulah pada din, pada terpuji itu sendiri, pada Muhammad itu, pada Ahmad itu sendiri. Itulah awal-awal dari situ baru ma'rifatullah, mengenal akan Allah. Tidak boleh langsung mengenal Allah tanpa mengenal ad-din yang ada pada diri sendiri. Karena awaluddin ma'rifatullah. Din itu dia masuk kepada man arafa nafsahu, nafsah, nafsi itu jiwa. Barang siapa mengenal jiwa, niscaya dia mengenal akan Tuhannya. Karena jiwa itulah yang terdalam, itulah yang akan memperkenalkan hakikat ketuhanan. Ketika telah mengenal hakikat kemanusiaan. Karena berawal dari din, awaluddin ma'rifatullah. Bukan mengenal Allah dulu, tapi mengenal din, hakikat din yang ada di dalam diri. Ad-din, ad-dinul al-Islam, jiwa yang berserah diri, penyerahan secara total, itulah sendiri hakikat kemanusiaan. Jadi ketika telah penyerahan, sudah mengenal hakikat kemanusiaan itu sendiri, maka dinyatakan sifat ma'rifatullah, pengenalan kepada ketuhanan. Maka ketika telah dinyatakan pengenalan kepada ketuhanan, maka muncullah sifat-sifat ketuhanan dizahirkan kepada hamba itu sendiri, yaitu Rahman Rahim, kasih dan sayang. Dia tidak menipu, tidak berdusta, tidak berbohong, tidak mengupat, tidak mengunjing. Lahir dari sifat Muhammad itu sendiri. Karena hakikatnya itu memanusiakan manusia. Kembali kepada memanusiakan manusia. Al-adabu waqal ilmu. Adab itulah hakikat manusia itu sendiri. Mungkin pada video ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Beribu-ribu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.